Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniati, NIM A1180003. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi. Materi pertama yaitu sebuah komputer akan terdiri dari elemen-elemen dasar seperti prosesor, memori, perangkat masukan dan keluaran. Utama dari prosesor yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, CU Control Unit, register membantu melaksanakan operasi yang dilakukan oleh pemroses. Operasi yang sering dilakukan oleh komputer yaitu operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi pengendalian. Sistem operasi materi kedua yaitu sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Tujuan sistem operasi yaitu pertama, agar dapat merancang sendiri, kedua, dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan, dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Sistem operasi harus dapat berkembang dengan alasan upgrade hardware dan hardware jenis baru, layanan baru, dan perbaikan. Perkembangan sistem operasi yang pertama, pengolahan serial, sistem back sederhana, sistem back multiprogramming, dan sistem time sharing. Sistem operasi 3 yaitu proses sistem operasi. Fungsi utama sebuah prosesor adalah mengeksekusi instruksi mesin yang terdapat dalam memori utama. Kebutuhan utama pengendali proses yaitu saling melanjutkan, mengikuti kebijaksanaan tertentu, mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses. Penundaan proses. Penundaan proses atau suspended process yaitu suatu kondisi di mana proses mengalami penundaan pada saat running. Sistem operasi materi 4. Keterkaitan sistem operasi dan sistem komputer. Konsep dasar komputer yaitu CPU adalah berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat menyimpan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input dan output bisa berupa keyboard dan monitor serta penyimpan seperti hard disk. Aktivitas komputer dicirikan oleh model input, proses, output. Elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan brainware. Sistem operasi materi kelima yaitu proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Hal-hal yang berkaitan dengan proses yaitu yang pertama, multiprogramming, yang kedua, multiprocessing, dan yang ketiga, distribute processing. Kebutuhan utama pengendali proses yaitu saling melanjutkan atau interleave, bertujuan memaksimumkan penggunaan pemroses sambil memberi waktu tanggap. Yang kedua, mengikuti kebijaksanaan tertentu. Yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses. Sistem operasi memerlukan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Informasi ini berada di PCB. Dalam PCB, informasi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, informasi identifikasi proses. Yang kedua, informasi status pemroses. Yang ketiga, informasi kendali proses. Operasi-operasi terhadap proses antara lain penciptaan proses, penghancuran proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwal proses, dan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Proses melibatkan banyak aktivitas seperti menamai, menyisipkan, menentukan prioritas, menciptakan PCB, dan mengalokasikan sumber daya proses. Penghancuran proses. Pada penghancuran proses maka akan melibatkan kegiatan pembebasan proses dari sistem antara lain sumber daya yang dipakai dikembalikan, proses dihancurkan dari tabel sistem, PCB dihapus. Penghancuran akan lebih rumit bila telah menciptakan proses. Untuk kondisi tersebut maka akan dilakukan pendekatan antara lain. Pada beberapa sistem proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Menganggap proses anak independen terhadap proses induk. Proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi yang dicatat dalam tabel, yaitu tabel informasi manajemen memori untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Tabel informasi manajemen masukan dan keluaran. Tabel sistem informasi, dan tabel proses pengelola informasi proses di sistem operasi.
Sistem operasi materi ke-6. Fungsi operasi sistem. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program, aplikasi, serta para pengguna. Layanan operasi sistem yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, sistem terkendali terhadap berkas yang deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, dan akunting. Booting berarti proses mengaktifkan sampai diambil alih oleh sistem operasi yang disebut juga dengan istilah bootstrap. Jenis-jenis booting yaitu cold boot, warm boot, soft boot, hard boot, dan reboot. Jenis-jenis operasi sistem yaitu disk operasi sistem, Windows, Mac, Unix, dan Linux. Dari saya Kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.